Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Rejosari 2 dan juga Bapak karyawan dari SDN Rejosari 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Guru SDN Rejosari 2 yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai program sekolah dari SDN Rejosari 2 yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil dibersani juga dinotulenkan bahwa dari SDN Rejosari 2 itu memiliki visi dan misi. Yang pertama adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, unggul, terampil, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Di sini ada 1, 2, 3, 4 indikator, yaitu berprestasi, kemudian unggul, terampil, berakhlak mulia, dan juga berwawasan lingkungan. Dari visi ini dijabarkan menjadi beberapa misi. Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran yang efektif pada setiap komponen sekolah sehingga dapat menjadi peserta didik yang berprestasi dan unggul dalam berbagai hal. Kemudian juga menegakkan disiplin dari peserta didik, guru, dan karyawan. Selanjutnya memotivasi dan membantu peserta didik mengenali kemampuan, kecakapan, keterampilan dalam teknologi informasi dan bakat yang dimiliki sehingga berkembang secara optimal, dan menumbuhkan daya berpikir kreatif peserta didik dalam berkarya dan inovatif. Kemudian membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah visi yang baru saja kita perbarui, yaitu membentuk insan yang berwawasan lingkungan, yang peduli pada lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, rindang, asri. Kemudian juga mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke program sekolah, Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan bahwa rapor pendidikan SDN Rejosari 2 itu sudah keluar untuk yang tahun 2024. Apakah Bapak Ibu sudah mengaksesnya, melihatnya, mengidentifikasinya? Ya, belum? Sudah? Nah, Bapak Ibu, untuk mengakses rapor pendidikan itu sendiri tidak harus saya yang mengakses. Jadi semua Bapak Ibu guru yang memiliki akun Belajar ID itu bisa mengakses dari rapor pendidikan dengan mengetikkan di Google rapor pendidikan kemdikbud.go.id. Kemudian nanti akan masuk, ya misalnya saya ulang deh. Kemudian akan ditanya untuk masuk menggunakan akun Belajar ID. Maaf ini tadi. Nah, ketika masuk ke laman rapor pendidikan, yang pertama kali akan terlihat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Di sini ada rapor pendidikan dari SDN Rejosari 2 dengan ringkasan kondisi satuan pendidikan kita di tahun 2024 atau hasil dari ANBK tahun 2023. Jika saya datang ke sini, kemarin di sini merahnya 1, ya, nanti kita lihat merahnya ada berapa. Nah, Bapak Ibu, ringkasan kondisi satuannya dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi SDN Rejosari 2 ini mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Kemudian dari seluruh capaian
menjadi indikator dengan pencapaian yang terbaik, tetapi kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah. Kualitas pembelajaran itu berarti masuk ke dalam Bapak Ibu kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Contoh upaya untuk membenahi ini nanti akan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Nah, mari kita lihat di sini terlihat jelas. Yang pertama adalah kemampuan literasinya yang memiliki kenaikan yang paling utama. Ini literasinya, kemudian ini numerasi yang tadi memiliki kenaikan paling tinggi. Di tahun lalu ini merah Bapak Ibu, alhamdulillah sekarang sudah hijau. Kemudian ada nilai karakter hijau, baik. Nah, ternyata untuk rapor pendidikan di tahun 2024 itu ada satu yang berwarna kuning atau pencapaiannya adalah sedang. Nah, seperti yang sudah disampaikan di atas tadi, bahwa kualitas pembelajaran di SDN Rejosari 2 itu mengalami penurunan yang paling banyak, sehingga di sini kualitas pembelajarannya masuk ke sedang. Tapi alhamdulillah kita sudah tidak punya rapor yang merah. Nah, dari rapor pendidikan ini nanti kalau mau diunduh bisa. Nah, di sini ada unduh. Bapak Ibu juga bisa mengunduh sendiri-sendiri untuk dipersani. Nah, ini kemudian dipilih. Ada tahun 22, 23, 24. Kemudian di dalam rapor pendidikan itu nanti akan muncul seperti ini, ada laporan terlebih dahulu. Nah, laporan rapor. Nah, ini laporan rapor secara keseluruhan, baik yang sudah baik, yang turun, yang naik ataupun yang sedang, itu akan di sini. Kemudian nanti akan ada rekomendasi kegiatan yang harus dilaksanakan. Ini adalah rekomendasi keseluruhan dan juga akan diambilkan 12 rekomendasi prioritas. Nah, di sini. Nah, karena kualitas pembelajaran dari SDN Rejosari 2 tadi menurun, maka rekomendasi pertama yaitu adalah tentang kualitas pembelajaran, di mana di sini subindikator akar permasalahannya adalah metode pembelajaran dan juga pendekatan aktif inovatif. Nah, ini didapat dari mana Bapak Ibu? Ini didapat dari Sulingjar Bapak Ibu guru, kemudian dari kepala sekolah dan juga dari pertanyaan Sulingjar yang dikerjakan oleh siswa. Jadi siswa itu juga ada pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu mengajar? Apakah Bapak Ibu menggunakan media? Apakah Bapak Ibu menggunakan metode? Seperti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Nah, dari ketiga-tiganya itu nanti akan dicocokkan dan kemudian akan muncul penilaiannya. Sehingga di sini untuk kualitas pembelajaran memang masih kurang. Oke. Nah, kalau kita nanti sudah mempelajari dari pokok permasalahan dari rapor pendidikan, ini nanti akan menyusun program sekolah yang akan kita laksanakan di tahun depan. Oke. Nah, di sini ada kualitas pembelajaran, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan. Nah, ini kekerasan seksual peserta didik. Nah, berarti nanti harus ada pendidikan seksual yang diberikan kepada peserta didik. Nah, kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, ini sikap terhadap disabilitas. Ini mungkin karena di sini alhamdulillah tidak ada disabilitas, ya. Ini jawab tidak ada seperti itu. Nah, iklim kebinekaan, kemudian benar kritis karakternya yang perlu dicatat lagi, metode pembelajaran, kemudian kompetensi membaca teks informasi untuk literasi, metode pembelajaran lagi,
kompetensi numerasi pada domain geometri, dan juga metode pembelajaran. Ini adalah 12 rekomendasi yang diberikan oleh rapor pendidikan dari tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu, kita akan beralih ke sini ke program dari SDN Rejosari 2. Saya hanya akan memaparkan saja. Kemudian nanti kita akan diskusi bersama apa yang sebaiknya kita lanjutkan, kita tingkatkan, ataupun kita evaluasi. Nah, di sini program utamanya adalah kurikulum karena kita adalah pelayan pendidikan. Yang pertama adalah persiapan KBM di tahun 2024-2025. Yang pertama adalah pengembangan modul ajar dan modul proyek kurikulum merdeka secara mandiri. Kemudian sosialisasi kurikulum merdeka kepada wali siswa, dan juga penguatan konten materi dan juga metode dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Ini berkaitan dengan konten pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita perlu merevitalisasi data dan administrasi yang sepertinya sudah cukup baik, tapi memang perlu diperbaiki lagi. Yang pertama adalah penyiapan administrasi pengajaran guru dan wali kelas. Ini untuk modul ajar atau dulu RPP seperti itu. Kemudian digitalisasi konten kurikulum merdeka dan juga pembenahan dokumentasi kegiatan pembelajaran dan jurnal kegiatan guru. Ini sepertinya belum terdokumentasi. Bapak Ibu tidak memiliki portofolio untuk kegiatan pembelajaran yang diberikan. Nah, kemudian selanjutnya program evaluasinya, pelaksanaan asesmen, kemudian penyiapan untuk ANBK di kelas 5 dan juga ASAS di kelas 6, kemudian memaksimalkan ASAS akhir semester ataupun akhir tahun. Nah, ini masih kurang, harusnya ada tengah semester. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi untuk kurikulum. Maka kita juga perlu meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama adalah seyogianya di sekolah ini dilaksanakan kombel atau komunitas belajar. Di sini saya hanya mengiraikan itu adalah Redaya Rejosari 2 berkarya itu setiap 1 minggu sekali. Jadi Bapak Ibu itu harus duduk bersama setiap 1 minggu sekali. Walaupun hanya 1 jam, setengah jam, ya tidak apa-apa, tapi duduk bersama membicarakan pembelajaran pada hari itu tuh bagaimana, atau pada minggu ini tuh bagaimana, ada permasalahan apa, ada program apa, ada kegiatan apa. Jangan sampai ada kegiatan di kelas 1 yang kelas 6 tidak tahu, atau ada kegiatan kelas 6 yang kelas 3 tidak tahu, seperti itu. Kemudian pelaksanaan IHT Bapak Ibu untuk peningkatan kualitas pembelajaran ini juga bisa kita laksanakan di Kombel. 1 jam saja tidak apa-apa. Kita berbagi praktik baik bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Ini kelasnya Budila ini sangat menyenangkan Bapak Ibu. Kalau saya dengarkan dari kantor, ya itu sangat menyenangkan. Jadi tidak pernah Budila teriak, sini, tapi sudah dengan ice breaking, diajak bermain. Nah, anak itu sudah fokus kembali terhadap pembelajaran. Ini kan bisa ditularkan kepada kelas yang lain. Kemudian kelasnya Dunia tadi juga sudah nyanyi-nyanyi, saya dengarkan. Itu juga sudah ada yang nyanyi-nyanyi seperti itu. Jadi tidak harus plek buku, buka halaman sekian, kerjakan, buka halaman sekian, dan kerjakan. Nah, kemudian yang ketiga, dari peningkatan kompetensi guru, saya harapkan di tahun depan itu jenengan memiliki portofolio digital guru yang sederhana saja dulu, tidak usah buat website sendiri-sendiri, tapi cukup isi di Google Form seperti jurnal mengajar. Cuma jenengan adalah harus mengetikkan kegiatan hari itu ngapain, sedikit saja tidak apa. Misalnya hari ini saya mengajar IPA, saya menggunakan alat peraga apa, saya metodenya apa. Dari pembelajaran saya, sepertinya menurut saya itu masih ada yang kurang. Nah, itu dituliskan yang seperti itu. Jadi tahu kemudian dari ini menurut saya ada yang bisa mempresentasikan ke depan untuk
sebelum pulang itu mengisi Google Form 10 menit saja cukup untuk membuat portofolio digital Bapak Ibu guru. Nanti dibuka setahun dengan sudah punya buku Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini komponen utama dari kurikulum Merdeka, yaitu penguatan literasi dan numerasi. Untuk literasi itu jelas ya, menguatkan kemampuan baca dan tulis kelas 1 dan kelas 2. Jadi kelas 1 dan kelas 2 meskipun materinya sudah banyak berwarna-warni, tapi saya harapkan jenengan menetapkan kompetensi minimal bahwa kalau kelas 1 itu bisa membaca, kelas 1 itu bisa tambah-tambahan. Nah, kelas 2 berarti bisa pengurangan. Ada kompetensi minimal yang jenengan tetapkan di setiap jenjang kelas. Kelas 3 misalnya sudah bisa perkalian, kelas 4 sudah mahir pembagian. Maka yang di kelas 6 nanti tidak perlu mengajar dari kelas 4 sampai kelas 6. Karena saya berpengalaman menjadi guru kelas 6, saya betul-betul mengalami bahwa setiap tahun saya bukan guru kelas 6, tapi saya guru kelas 4 sampai kelas 6. Ketika ditanya materinya, sudah lupa Bu. Nah, jadi jenengan menetapkan kompetensi minimal di setiap jenjang kelasnya. Dicek, kalau mau semesteran itu yang belum bisa perkalian siapa, yang belum bisa pembagian siapa, yang belum bisa membaca siapa. Jadi anak itu harus punya progres di setiap triwulannya, karena kita kan tengah semester ya. Nah, itu ada progres. Jangan sampai anak itu kemampuannya stagnan sama dengan yang di bulan lalu atau di semester lalu. Nah, kemudian Bapak Ibu memaksimalkan kegiatan pojok baca dan kunjungan perpustakaan. Ini juga belum terlaksana ya untuk tahun ini. Kita masih belum punya pojok baca dan juga belum memaksimalkan kunjungan untuk perpustakaan. Saya harapkan untuk tahun depan, tahun ajaran depan, perpustakaan sudah mulai dibuka kembali untuk siswa. Kemudian numerasi itu adalah menguatkan kemampuan numerik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Charleston itu seumur hidup dipakai. Kalau anak SD tidak bisa menguasai membaca, menulis, dan berhitung dasar, berarti harusnya tidak lulus SD. Perkalian itu dipakai seumur hidup, penjumlahan dipakai seumur hidup. Kalau nanti tidak dikuasai sama sekali, maka tidak ada bedanya antara yang sekolah dan tidak sekolah. Selanjutnya, peningkatan kompetensi guru dalam menyajikan pembelajaran numerasi dan inovasi. Mungkin nanti kita jadwalkan ya, seminggu sekali bersama-sama mengerjakan modul PMM, biar bersama-sama. Jadinya biar tahu, biar ada semangatnya, gregetnya. Kita laksanakan di Kombel ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah kegiatan pembinaan siswa. Di sini seluruh wali kelas dan guru mapel mengedepankan kerjasama pengaplikasian teori adab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya harapkan jenengan setiap pembelajaran itu mau berakhir, mau berdoa, itu lihat karakter siswa hari itu, yang kurang apa, yang sudah menonjol apa. Jadinya misalnya hari ini ada siswa yang melihat gurunya menyapu, tidak usah disuruh sudah menyapu, ya dipuji di kamu, sudah bagus ya. Nah, seperti itu harus tak. Nah, jadi menumbuhkan adab-adab yang sekarang itu sudah mulai luntur. Ketika ada anak yang berbicara jujur, ya itu berarti harus ditonjolkan. Jujur itu bagus, tidak apa-apa, seperti itu. Cuma besok tidak boleh diulangi bila melakukan kesalahan. Selanjutnya, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap-sikap lainnya yang ditanamkan secara masif kepada anak-anak. Jadinya yang namanya guru itu bibirnya tidak boleh santai. Yang namanya guru setiap hari itu harus ngeleke, ya, harus menasehati. Itu adalah tugas utama guru. Kalau capek, ya nanti nggak jadi guru. Nah, jadi guru itu setiap hari bukan parah,
tidak boleh seperti ini tidak baik karena apa? Jelaskan. Jadi anak itu tidak hanya berhenti ketika tidak boleh saja, tapi harus tahu tidak bolehnya kenapa. Itu mulai dijelaskan. Jadi ada alasannya sehingga anak tahu. Saya tidak boleh manjat pagar, Mas tidak boleh manjat pagar. Nanti jatuh. Nak jatuh kamu yang sakit. Nak jatuh nanti itu nak rusak juga harus diperbaiki seperti itu. Tidak boleh itu gerbang dipanjat, itu tidak boleh. Nah, seperti jelaskan konsekuensinya jika melaksanakan hal-hal yang dilarang tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya secara garis besar saja deh. Nah, untuk kegiatan rutin yang bisa dibiasakan untuk membuat attitude atau sikap baik ya, berakhlakul karimah, itu kita sudah melaksanakan setiap pagi itu apel Senin, upacara, kemudian cek kebersihan dan kerapian siswa. Ingat, ketika siswa itu di sekolah itu adalah putranya Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan dicek seminggu sekali kukunya panjang atau tidak, pakai gelang atau tidak. Laki-laki, nggak boleh pakai gelang. Ya, kemudian rambutnya rapi atau tidak, bau atau tidak. Terutama yang siswa kelas tinggi itu kan sudah mulai berge, itu mulai diajarkan menjaga kebersihan dari dirinya sendiri, sehingga itu nanti juga menjadi tanggung jawab guru. Yang namanya guru itu kan ibu, ibu atau bapak kedua yang ada di rumah kedua, yaitu sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, literasi ini nanti memang harus tetap digalakkan. Jadi biasakan setiap di kelas sebelum pembelajaran itu membaca. Nah, makanya harus ada pojok baca. Pojok baca itu isinya bukan buku mata pembelajaran, bukan buku pelajaran, tapi buku lain yang menjadi referensi yang bisa dibaca untuk diambil pembelajarannya. Jadi tidak buku mata pelajaran. Nah, kita sudah melaksanakan untuk Sabtu bersih atau Sabtu sehatnya. Kemudian, nah ini yang saya lihat sudah beberapa kali itu Mbak Dila, saya dengar. Kemudian dunia juga saya sudah pernah mendengar seperti itu. Nah, yang keenam itu adalah gerakan kurangi dan pisah sampah. Ini belum terlaksana, Nah, saya harapkan nanti tahun depan bisa untuk diperbaiki lagi. Kita laksanakan gerakan kurangi dan pisah sampah. Nah, ini yang ketujuh harusnya adalah menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab di berbagai hal yang ketika pembelajaran itu berlangsung. Nah, pengembangan minat dan bakat, yang pertama kegiatan ekstrakurikuler dan klub yang bervariasi, kemudian pengembangan bahasa Inggris dan bahasa Jawa mengingat ada lombanya, kemudian persiapan lomba MAPSI, OSN, O2SN, dan juga ini calistung untuk yang kelas 1 Nah, kemudian kegiatan kita biasanya kita outing kelas dan karya wisata. Saya harapkan nanti di tahun depan itu sebelum tahun ajaran baru Bapak Ibu sudah menyusun program dari masing-masing kelas yang mau dilaksanakan setahun itu. Jadi nanti kita sebelum ada yang cuti, saya ingin melihat program dari Bapak Ibu sekalian. Termasuk kemarin saya metrik metrik kegiatan yang dengan selama 1 minggu itu ngapain saja, Nah, ini tadi saya hanya mengandai-andaikan. Kalau bisa dilaksanakan ya alhamdulillah, kalau belum ya tidak apa-apa. Ini sistemnya seperti kelas tinggi SMP ya, SMP atau SMA. Tapi saya harapkan bisa kita lakukan secara sederhana. Nggak kelihatan itu, saya bacakan. Jadi untuk meningkatkan kedisiplinan di SDN Rejosari 2 kita terapkan sistem poin 100. Jadi setiap anak itu setiap tahunnya atau setiap semesternya itu memiliki poin 100. Nanti kalau siswa datang terlambat dikurangi 1 seperti itu. Tapi itu jangan harus punya jurnal, memang harus punya jurnal. Kemudian
siswa tidak masuk tanpa keterangan dikurangi 2, siswa tidak mengikuti KBM dikurangi 2, kemudian pakaiannya juga seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Nah, mungkin nanti akan ruwet, tapi ingat tugas jenengan adalah memperbaiki akhlak dari peserta didik, menyiapkan mereka benar-benar menjadi seorang individu yang siap untuk melanjutkan ke jenjang SMP. Nanti kita tidak akan memberikan hukuman, maksudnya hukumannya tidak terus nanti habis 100 terus dikeluarkan bodoh. Tapi saya harapkan anak yang bisa menjaga poin ini terbaik itu nanti akan mendapatkan apresiasi dari Bapak Ibu guru atau dari sekolah, tidak apa-apa. Jadi yang rajin masuk sekolah itu kan jadi anak itu jadi rajin masuk sekolah. Sekarang banyak ya anak yang tidak rajin masuk sekolah. Nah, jadi rajin masuk sekolah, jadi selalu berpenampilan rapi. Saya harapkan ini menjadi suatu planning lah, master plan untuk anak-anak itu agar bisa rajin atau disiplin seperti itu. Nanti saya bagikan Bapak Ibu ini nanti ketika ajang di bersama. Selanjutnya ini juga sudah kita laksanakan bahwa kita ingin menjadi sebuah sekolah yang memiliki nilai plus di bidang keagamaan. Ini adalah kebiasaan Islami, kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjadi kebiasaan baik. Ya, salat duha, zuhur berjamaah, masih jalan dunia. Kebetulan jalan dia. Kalau kelasnya saya jalan yang pas kali itu ya. Oh iya. Oke. Jadi istilahnya masih berjalan ya. Kemudian selanjutnya Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Nah ini Flop hifzir dan mengaji saya belum mau menamai ini. Sebenarnya ibunya Mbak Rahma itu ngajarnya apa Pak? Itu mau dinamai apa, programnya itu mau dinamai apa? Hifzir, flopnya kan gitu. Nah kemudian infak Jumat itu masih berjalan ya setiap Jumat, bahkan kalau Ramadan itu bisa setiap hari. Nah, kemudian pengajian Sabtu Legi dan juga klub rebana. Mungkin nanti kalau saya ada yang terlewat bisa nanti ditulis gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian peringatan Hari Besar Nasional yang kita laksanakan itu adalah upacara peringatan Hari Besar Nasional, bisa Hari Pendidikan, Hari Kebangsaan, kemudian Hari Kelahiran Pancasila, terus Juli tidak ada ya, Agustus Hari ulang tahun Republik Indonesia, kemudian Agustus selesai, September ada kesaktian Pancasila ya. Iya, Juni loh, sudah loh. Iya, Sabtu besok tanggal 1 itu kelahiran Pancasila. Kemudian di tanggal 30 September tanggal 1 Oktober itu ada kesaktian Pancasila. Kemudian 28 Oktober ada Sumpah Pemuda ya. Tanggal 10 November ada Hari Pahlawan. Itu anak-anak kadang lupa Bapak Ibu. Sehingga saya harapkan jenengan itu bisa mengemas sebuah cerita atau mau ditampilkan dalam bentuk video ya, itu tentang sejarahnya hari itu. Kenapa itu bisa diperingati? Itu anak-anak sudah mulai lupa, nggak ngerti, ditanya hari ini hari apa, nggak tahu. Nah kemudian selanjutnya ada Tahrib Ramadan. Kemarin kita salah konsep ya, yang Tahrib Ramadan itu kita ambilnya di Yatato ya. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Kemudian pesantren kilat ketika bulan Ramadan. Selanjutnya untuk ekstra pramuka, ini kegiatan rutin latihan pramuka. Kemudian nanti ada peringatan Bauti Pramuka. Biasanya kita juga apa itu kemah, pesta siaga, lomba tingkat untuk penggalang. Nah ini mungkin bisa diterapkan pengisian sapu dan penguatan karakter sesuai dengan risetnya dan
dasar dan pramuka. Ini untuk kegiatan pramuka setiap hari Sabtu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita mungkin belum terlaksana dengan baik adalah menjaga dan mengembangkan hubungan baik antara sekolah dan pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa toh? Pihak ketiga itu adalah wali murid, orang tua, kemudian juga lingkungan masyarakat sekitar Rejosari 2. Maka dari itu saya harapkan Bapak Ibu itu selalu berperilaku ramah, walaupun misal ada sesuatu yang tidak disukai, ada miskomunikasi apapun, itu jangan mengambil langsung emosinya yang dipakai. Ingat, kita adalah pelayan masyarakat, sehingga hindari gesekan-gesekan yang menimbulkan ketidaksukaan dari masyarakat. Nah, kita membutuhkan masyarakat, sehingga ya sabar dulu, kemudian kita pelajari dulu, baru nanti dibicarakan secara baik-baik. Jadi jangan sampai membuat masalah yang sepele ataupun masalah yang istilahnya kalau masyarakat itu rawan sekali deh, kadang salah nada saja, salah penangkapan. Padahal itu hati-hati ketika ngomong dengan wali murid, itu juga hati-hati, selalu tersenyum. Saya selalu harapkan ketika Bapak Ibu itu masuk ke dalam kelas itu tersenyum deh, bu, jengkelnya kayak apa di rumah, nggak punya uang karena belum gajian, ya, tanggal tua, sama deh. Nah, itu ketika sudah masuk ke kelas, ke kantor, itu ya senyum. Ya bagaimana lagi, kalau cemberut cuma tambah musuh, seperti itu ya. Jadi jenengan itu adalah pelayan, jadi pelayanan yang diberikan kepada siswa-siswa ataupun masyarakat sekitar. Kalaupun nanti ada sesuatu yang memang membutuhkan ketegasan, Bapak Ibu sekalian, bagiannya saya sebagai penanggung jawab di sekolah ini. Nah, jadi Bapak Ibu adalah tugasnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya selama-lamanya. Nah, ada sedikit cerita bahwa murid kita yang paling berprestasi saat ini, ya, Mbak Rahma itu dulu mau sekolah di SD Rejosari 2 karena keramahannya Bapak Ibu. Kenapa mau sekolah di sini? Padahal kalau mau sekolah ke SDIT atau Bandungan 3 atau Bandungan 1 juga malah lebih bagus seperti itu. Tapi ternyata yang dilihat karena tertarik dengan keramahan Bapak Ibu gurunya. Nah, berarti jenengan kan mulai punya nilai plus itu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Nah, untuk melayani seluruh masyarakat seperti itu. Kemudian melaksanakan kegiatan parenting karena kita sudah punya Mbak? Nah, kerjasama, sudah punya yang bisa untuk parenting, ya, seperti itu. Nanti kita laksanakan parenting itu setahun sekali, ya. Setahun sekali. Kemudian yang satunya yang untuk siswa, sosialisasi untuk siswa juga setahun sekali, atau nanti bisa dibagi jadi 2, jadi 1 semester sekali. Selanjutnya publikasi kegiatan SDN Rejosari 2 di berbagai platform. Nah, ini juga masih menjadi PR kita bersama. Yang mau jadi adminnya siapa itu kan belum ada. Nanti saya harapkan di pembagian tugas tahun mendatang, saya harapkan yang memang belum mendapatkan tugas nanti tolong dibantu di bagian publikasi kegiatan SDN Rejosari 2 ya. Nah, itu ada apa saja itu? Facebook, IG, YouTube, ada YouTube-nya di sini. Oh ada. Nah, kegiatan ini nanti juga harus di-upload di YouTube. Oke. Nah, jadi kalau bisa, saya harapkan kalau besok waktu di semester depan PKG-nya jenengan tolong dibuat sebaik mungkin, divideokan nanti.
supaya nanti bisa diupload di YouTube gitu loh. Pembelajaran kelas tinggi, kelas rendah, pembelajaran menyenangkan atau pembelajaran yang metode apa seperti itu. Nah, itu nanti buat ngisi-ngisi YouTube-nya. Nah, biar juga ada publikasinya. Sebenarnya saya ditawari untuk membuat website berlangganan 500.000 1 tahun. Tapi saya belum Pak Halim ya, belum mengizinkan karena saya belum nemu adminnya siapa. Nah, kebetulan kan kita semua punya tugas tambahan yang memang menguras tenaga. Saya sendiri pun juga mencoba untuk administrasi kepala sekolah kan saya kerjakan sendiri juga, sehingga pekerjaannya juga lumayan. Napas banyak ya banyak, napas tidak ada ya saya santai seperti itu. Dan selanjutnya terima kasih, alhamdulillah. Bapak Ibu boleh tepuk tangan ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah kata mutiara dari Bapak Pendidikan Indonesia bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ini yang selalu digaung-gaungkan oleh guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara sudah pernah tulis ini. Jadi anak itu kodratnya sebenarnya adalah bermain. Kodratnya anak itu bermain. Maka dari itu, ketika jenengan tidak bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, maka jenengan melanggar kodrat anak ini. Jadi tidak boleh anak disentak-sentak, itu tidak boleh. Diseneni padha wae dengan kaya ibu ini ngomah nyeneni. Nah, dengan itu yang merawat dan menuntut tumbuh dari kodratnya ini. Tidak bisa, dan setiap anak itu tidak bisa disamakan. Kudu pinter kabeh tidak bisa. Setiap anak punya keunggulan masing-masing. Entah ada yang pinter gambar tapi tidak pinter matematika, ada yang pintar olahraga tapi tidak bisa pidato ke depan, itu juga ada. Sehingga jenengan harus jeli melihat potensi dari setiap anaknya, itu harus jeli. Maka dari itu saya ingatkan kembali bahwa tugas jenengan itu adalah merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat. Nah, merawat menuntun itu maksudnya apa? Jenengan menuntun anak itu untuk budi pekertinya terbentuk sehingga nanti bisa selamat. Selamat di mana? Selamat ketika nanti masuk ke dalam masyarakat. Anak SD itu masih dalam taraf golden age, jadinya ingatannya masih bagus sekali. Hati-hati Bapak Ibu, ketika jenengan salah mendidik, salah berkata apapun itu, menyakiti hatinya, itu akan diingat sepanjang hidupnya. Saya tanya, jenengan pasti masih ingat guru SD jenengan, tapi jenengan tidak ingat guru SMA jenengan. Ya Bapak? Iya. SMA-nya itu hanya satu orang paling sering diingat, itu hanya ingat guru SD, guru kelas satunya begitu, guru kelas 2-nya ini. Saya juga masih ingat, ya, guru kelas satunya Bu Sri, guru kelas 2-nya Bu Mut, guru kelas 3-nya Bu Tri Widiawati, itu masih ingat. Guru kelas 4-nya Bu Heri, guru kelas 5-nya Pak Sis, guru kelas 6-nya Pak Tugino, itu masih ingat. Tapi ketika saya ditanya guru SMA kelas 3 wali kelasnya siapa ya, saya sudah lupa. Nah, maka dari itu hati-hati ketika Anda menyampaikan konsep terhadap anak, itu akan diingat, akan dibawa di SMP, akan dibawa di SMA. Kalau memang terjadi kekeliruan, dikonfirmasi, tidak apa-apa. Bapak guru kemarin lupa, salah ternyata yang benar ini, tidak apa-apa. Tidak usah ustazah kok. Nah, seperti itu jangan, diperbaiki lagi, tidak apa-apa. Nah, karena akan diingat, termasuk ketika
tes, kemudian anaknya dibiarkan mencontek. Nah, misalnya akhir jenjang ya, SATS itu anak-anak biar nilainya bagus, kasihlah jawabannya. Nah, dikasih jawabannya. Nah, itu nanti anak akan mengingat semua hidup. Guruku biyen pernah ngajari seperti ini. Ketidakjujuran itu akan dibawa sampai dia dewasa, sampai dia jadi bekerja dewasa, ya itu dibawa terus. Dan mentalnya akan menjadi seperti itu, gampang ke. Nah, maka dari itu jenengan bertanggung jawab. Ingat, ketika jenengan mengajarkan kebaikan, jenengan mundur pahalanya selama kebaikan itu dikerjakan oleh anak itu. Tapi jika jenengan mengajarkan keburukan, itu juga akan mundur dosanya kalau anak itu tidak berhenti mengerjakan keburukan itu. Nah, profesi guru adalah profesi yang paling mulia, tapi juga profesi yang paling berbahaya. Jadi hati-hati, setiap langkah, setiap tindakan itu selalu hati-hati. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika melaksanakan segala sesuatu, tolong yang ikhlas. Ini adalah pilihannya jenengan sendiri. Pilihan jenengan sendiri. Kalau jenengan tidak ikhlas, malah jadi jengkel, tidak jadi pahala. Ini hanya berbagi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Adakah pertanyaan terlebih dahulu sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, berhasil. Saya ingin Bapak Ibu untuk melaksanakan refleksi. Bisa dibuka linknya itu. Yang pertama itu adalah menurut Bapak Ibu, program apa saja yang perlu dilaksanakan di SDN Rejosari 2. Silahkan dituliskan. Menurut jenengan, tidak usah tanya temannya, biar jawabannya banyak. Program yang akan kita laksanakan dari yang tadi saya sampaikan, kemudian jenengan punya, oh yang tadi belum ditulis sama Bu Maya bagian ini, boleh monggo. Bisa masuk? Bisa masuk, tidak bisa? Bisa masuk ada? Kalau bisa masuk ada 3 opsi yang harus dituliskan. Mau lebih juga boleh.
Pakai yang besar. Sentimeter. Menurut sakit Bu? Kalau sakit. Ada jawaban 3 ini Bu? Ini kan jawabannya itu loh. Oh. Ini kan pakai itu loh. Sudah sehat atau sudah